Baik, kembali lagi kita di titik temu, menyambung cerita, menginspirasi harapan. Balik ke seperti biasa, saya akan menyapa dulu para pecinta titik temu dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Siang ini nih, tanggal berapa hari ini? 20 ya? 20 kita kedatangan ini orang tua saya juga ya, sama senior politik saya juga nih di Kerawang nih. Kita kedatangan Ketua Umum DPP LSM Nyeronggeng dan Sekretaris Jenderalnya. Ada Mami Hajah Lina Sugihardi dan Teh Yani. Teh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mami kita semua nih. Udah berapa bulan kita nggak ketemu, Mam? Bukan ngomong bulan, tahun. Anak durhaka juga kita. Teh Yani, Ya, siap. sehat semua? Alhamdulillah sehat. Kabar keluarga di rumah sehat semua? Alhamdulillah sehat. Mam juga sehat? Anak-anak sehat semua? Alhamdulillah. Mau apa langsung kita tembak aja pertanyaannya? Langsung aja kita tembak ya? Tembak. Mam? Ya. Mami dan Teh Yani hari ini kita undang khusus untuk bahas Nyeronggeng. Ya. Satu-satunya LSM mungkin tidak hanya di Kerawang, Jawa Barat, mungkin ini pertama kali di Indonesia nih. Ya. Satu-satunya LSM Mudah-mudahan. khusus kaum Hawa. Ya. Betul. Saya mau ke Mami dulu nih. Siap. Kenapa ngambil nama Nyeronggeng? Nyeronggeng. Nyeronggeng apa sih yang kita... Nyi kan berarti ada orang Jawa ya, nyai ya. Ronggeng itu ya penari. Kenapa Nyeronggeng, Mam? Nyeronggeng itu kalau bahasa Sangsekertanya itu artinya renggana. Renggana itu wanita pemuja. Pemuja dalam hal? Pujaan lah. Perempuan pujaan. Oke. Perempuan Bukan pujaan. muja. Oh, bukan. Iya. Nah, gitu. Jadi perempuan pujaan lah. Hmm. Perempuan pujaan. Nyeronggeng itu bukan hanya dari Jawa Barat aja, bukan dari dataran Sunda aja, tapi di luar Pulau Jawa pun ada ronggeng. Jadi yang perlu digarisbawahi bukan yang Nyeronggeng yang Kang Ade ketahui, yang tanda kutip ya, ronggeng itu emang betul penari. Ya lebih pada perspektif negatif ya kalau gitu mah ya. Iya. Tapi kan jarang juga yang tahu bahwa Nyeronggeng itu pada zaman dahulu sebelum kemerdekaan, ronggeng itu pun ikut berkiprah dalam menyongsong kemerdekaan ini. Itu jarang yang tahu itu. Gitu. Makanya kenapa tadi yang dipertanyakan make nama Nyeronggeng, ya, bukan karena kontroversi supaya gampang dikenal, bukan itu aja, bukan, tapi yang jelas kita ingin mencontoh dari perjuangan Nyeronggeng itu sendiri seperti apa. Nah sekarang kan sudah zaman digital nih, orang kan jarang yang tahu sejarah. Nah kita perkenalkan kembali, ini kaum perempuan di bawah naungan LSM Nyeronggeng hadir. Dan kebetulan kami ini kebetulan yang hadir kita berdua, saya yang didaulat jadi ketum dan yang sebelah saya ini Teh Yani jadi sekretaris jenderalnya. Ini dari awalnya dari obrolan kita 2 tahun yang lalu ya, obrolan ringan. Siapa aja tuh? Berarti inisiator kan dalam ini kan? Betul. Siapa ya Mam? Ini di akte pendiriannya kita berempat. Siapa aja? Ibu Sri sebagai pembina. Oke. Ibu Khadijah. Sekretaris Nasdem. Oh iya, oke. Aku sendiri sama Teh Yani. Oh, 4 orang ini berarti inisiator awal mula ya 2 tahun lalu kan? Sebetulnya inisiatornya kami berdua. Cuma dalam obrolan itu kan nggak mungkin juga kan kita mengatasnamakan suatu organisasi hanya untuk berdua kan. Dari obrolan niatan kita berdua terus melebar di acara KPPI, Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Nah,
itu kan perempuan-perempuan hebat itu yang ada di bawah KPPI, itu di bawah naungan KPPI. Kita dalam Kalau Mam masuk KPPI juga? masuk. Hayani masuk juga? Masuk. Oh, oke. Masuk. Angkatan pertama, Mam yang bentuk KPPI Kerawang. Gitu. Nah, udah kita obrolan itu, kita buat yuk LSM perempuan. Tapi nggak cukup hanya buat gitu. Kita kan butuh juga, butuh observasi, butuh penelaahan, kan. Kita sampai tertunda itu 2 tahunan. 2 tahun. Bukan lambat karena sesuatu hal, karena itu tadi, aku kalau membuat sesuatu, selain harus jadi, tapi harus yang berkualitas. Oke. Tidak hanya saja jadi ya? Iya. Oke. Nyeronggeng. Oh, berarti itu alasan kenapa nyeronggeng, kemudian latar belakangnya, inisiatornya siapa aja, itu 4 orang ini. Iya. Tayan, lagi-lagi berduet dengan Mami nih. Di partai politik belum akan kita buka. Tapi kalau masyarakat umum Karawang pasti udah tahu, tapi untuk Jawa Barat mungkin belum pada tahu. Nanti partai politiknya di akhir akan kita buka. Tayan, lagi-lagi berduet dengan Mami nih. Gimana? Karena memang sudah lama ya Kang Ani sama Mami itu berarti sudah 17 tahun gitu. Terus obrolan-obrolan, setiap ada obrolan yang memang untuk manfaat ke masyarakat, saya tuh selalu sharingnya sama Mami. Mam, ini begini, Mam ini begini gitu kan. Nah terus bisa dikatakan guru politiknya Teh lah Mami. Betul, juga kan. Selain orang tua kan guru politik juga kan. Nah dari obrolan yang nyeronggeng, sebelumnya bukan nyeronggeng namanya. Apa tuh? Kendedes. Oke. Kendedes, kita obrolin. Kalau Kendedes filosofinya apa? Kalau nyeronggeng kan tadi yang Mami ceritain. Kalau Kendedes waktu itu apa? Yang terbesit. Yang terbesit, Kendedes itu kan cantik. Terus apa banyak direbutkan. Terus tapi endingnya diculik sama Ken Arok. Saya nggak mau nanti diculik. Nanti diculik gitu. Nanti diculik. Waktu itu obrolan kecil, udah kita diriin LSM gitu kan, namanya Kendedes gitu kan sama Mami. Nah setelah itu Kendedes akhirnya saya sharing. Kebetulan sama Kang Rere. Oke. Terus sama Kang Brojo. Dewan Kesenian. Dewan Kesenian sama Kang Budi sama Ketum Yudi. Waktu itu kita mau segera deklarasikan Kendedes awalnya, cuma nanti setelah pilkada, karena kita nggak mau dibilang ada mengambil kesempatan dalam perpolitikan ini kan. Terus akhirnya sudah kita ketemu sharing ya Mam ya, dengan berbagai rekan-rekan. Akhirnya udah kenapa nggak sekarang aja, tapi namanya jangan Kendedes. Oh berarti namanya ronggeng itu saat inisiator lebih dari 4 ya kumpul itu ya. Yang inisiator awalnya Kendedes ya. Oke. Kendedes. Terus kalau Kendedes itu kan dari Majapahit, Kerajaan Jawa Timur berarti. Nah terus sedangkan kita semua Jawa Barat. Begitu kan. Akhirnya ada 2 pilihan waktu itu, namanya Nyeronggeng dan juga Magambreng. Mau pilih yang mana gitu. Akhirnya kita sepakat ya Mam, kita bicara dulu dengan teman-teman. Saya sharing dengan Mami, Nyeronggeng aja lebih eksotis. Oke. Kalau Magambreng kan kesannya nanti Gambreng. Mama banget. Kan kita maunya LSM ini bukan yang serem lah di masyarakat. Ya memang LSM nggak menakutkan, cuma kan apa ya namanya, kalau sudah menamakan LSM itu konotasinya kan gitu, sama orang mengenal Nyeronggeng kan konotasinya seperti apa. Kita mau LSM ini yang benar-benar perempuan, anggun, cerdas gitu kan. Lemah lembut, mulai tapi nggak lemah. Ya bisa dikatakan bahwa kehadiran Nyeronggeng juga nanti bisa merubah paradigma tentang ormas dan LSM di Karawang, kan? Betul. Yang diakui ataupun tidak hari ini lebih kepada hal-hal negatif kan, gitu kan. Yang mudah-mudahan Nyeronggeng warna baru nih kan, apalagi khusus kaum perempuan kan gitu. Semuanya imbang.
Penyeimbang Nyirongeng ini penyeimbang sebenarnya. Penyeimbang dari semua ormas atau LSM yang ada supaya lebih soft lah. Kan nggak harus semua diatasi dengan kekerasan. Gitu kan, kalau ada perempuannya agak lembut lah sedikit gitu. Sebelum ke Mami nih, Teh Yani, berarti kan ketua umumnya Mami ya, Mami, sekjennya Teh Yani, benarannya siapa, Mam? Khadijah. Oke, ya Ibu Siti Khadijah dari Nasdem. Struktur ke bawahnya bidang apa aja yang ada? Ada nggak cuma Ada. LBH-nya ada juga kan? Ada. LBH ada kan? Panglimanya juga ada. Oh, ada panglimanya siapa, Bang? Ibu Nenden. Iya, itu ya benar. Memang para tokoh perempuan politik Karawang semua nih. Iya. Kalau memang kita udah asam garamnya lah gitu, guru-guru semua nih. Ibu Nanden itu bagian ketua bidang bela negara. Oke. Bela negara, Ibu Nanden Eva. Oh, ini banyak banget. Kalau LBH-nya ada nama khusus nggak? Apa LBH ini aja Nyirongeng? Nyirongeng. LBH Nyirongeng aja, Iya. Nggak ada nama khusus ya? Nggak ada. Semuanya Nyirongeng. Ya kalau saya struktur rumusan sebenarnya nggak jauh beda lah sama yang orang lain kan. Iya. Ada hukumnya, bidang sosialnya kan gitu kan. Ada perlindungan ibu dan anak kita ada. Oke. Kita ditambahin itu sih. Iya, perlindungan ibu dan anak. Ya, karena pasti concernnya ke depan pasti itu kan. Iya. Targetnya memang ya mungkin seperti hak-hak perjuangan perempuan, berbicara tentang emansipasi mungkin di situ ya. Target utama kerjanya nanti ya. Iya. Lebih ke arah situ. Apa namanya, Mam? Posisi Nyirongeng ini, saya ingin tanya. Kalau di pemerintahan itu seperti apa nanti? Di pemerintahan? Sikap terhadap pemerintahan dan di masyarakat lah, oke pasti kita kan untuk berada di garda terdepan untuk kepentingan masyarakat khususnya dari kalangan kaum perempuan. Tapi kalau di posisi perempuan di pemerintahan gimana, Mam? Kita itu sudah sepakat sesuai dengan ADART Nyirongeng. Kita berbadan hukum loh ya. Kita berbadan hukum dan ini sedang didaftarkan ke Menkumham juga. Nyirongeng itu. Jadi jangan sampai sudah ada. Sudah kan? ada. ADART Mars. sudah lengkap. Mars, ADART. Ya, kita seragam. Ini salah satu kaos mungkin ya. Iya. Oke. Ada juga seragam lain? Ada. Oke. Kalau seragam kayak kemarin di pelantikan itu apa? Kebaya? Ya. Itu hanya untuk seremonial, acara resmi ya? Iya, acara Gak resmi. mungkin deh pakai baju. Bisa lupa. Bang, gimana posisi pemerintahan? Kalau kita di Nyirongeng di pemerintahan itu bukan oposisi. Ada juga yang menanyakan itu ya sebelum Kang Ade itu. Kita itu justru bermitra ya. Kita adalah bagian dari aset pemerintahan daerah. Karena kita kan warga Karawang semuanya. Itu, ini yang pertama. Terus yang kedua, kita ini pemerintahan Kabupaten Karawang bukan pemerintahan yang lemah, tapi kita semua. Ada titik lemah. Justru kita hadir itu untuk mengurai yang tidak tersentuh oleh pemerintah daerah. Justru kami hadir siap untuk itu. Berarti mitra ya? Mitra. Bukan oposisi bukan? Bukan. Siapapun. Nah ini bisa sambil minum kita. Oke, mitra Mam. Mam Surya Mam. Ya. Kita kan lihatnya gini, di internal Nyirongeng ini kan mayoritas nih, silakan nanti mau diakui atau tidak, banyak senior-senior politik. Nah, baru nih akan kita buka nih, Mami, Lina dan Teh Yani ini dari P3. Ya. Ada di dalamnya tadi bendahara dan lain dari Nasdem. Ya. Kemarin. Khadijah ya. Nasdem. Oh iya, Bu Khadijah, sorry. Kemudian kemarin aku lihat juga Teh Erni, istrinya Pak Karda PDI Perjuangan. Iya. Terus Dewan Pembina Destri dari Golkar. Terus ada Nung dari Gerindra. Oke. Ada Meli dari PAN. Ada Eva istrinya Sultan dari PKB. Oke, artinya semua para orang-orang kader partai politik gabung di situ semua ya? Hampir semua ada. Oke. Mam, kemarin juga betul tadi ada yang gini. Ini karena mau pilkada nih, ada LC baru kan perempuan. Nah, maksud saya tolong jelasin, Mam,
posisi nanti Nyeronggeng di pilkada gimana? Afiliasi terhadap salah satu atau akan netral dibebaskan kepada Sampai hari ini kita Nyeronggeng belum mengarah ke salah satu pilihan ya. Tapi kalau untuk person-person ya udah bukan jadi rahasia umum kalau kembali lagi ke partai ya. Gitu. Nanti tinggal kita nanya aja ke pengurus mau posisi ada di Nyeronggeng atau mau ada di partai, karena kita non partai ya. Gitu. Kita hadir ini betul-betul murni, walaupun nggak bisa dipungkiri gitu bahwa pengurus 90% ini ada keterkaitan dengan partai politiknya masing-masing. Gitu. Tapi sampai saat ini kita belum menentukan sikap mau ke mana. Tapi kalau ditanya pribadi-pribadinya kita sudah punya semua. Ya karena memang kader-kader partai politik kan, ya Mami ya ke situ lah kan, Desi ke situ ya udah jelas lah kan, dan harus dijelasin di ditemuin aja. Artinya kemungkinan besar pasti netral lah ya Nyeronggeng membebaskan pada setiap anggotanya sesuai dengan background politiknya masing-masing ya. Sampai saat ini Ya. Ya. Oke. Teh Yani, gini nih, kalau ada masyarakat umum pengen gabung sama Nyeronggeng nih, teteh-teteh, ibu-ibu, mama pengen menjadi kader Nyeronggeng, itu gimana caranya? Istri saya lah pengen gabung gitu, gimana caranya? Isi pom. Kan kita juga ada bagian wakil, bagian ketua OKK. OKK ada. Oke. Kaderisasi. Kalau sekretariat udah ada? Sementara ini masih dikelarin. Oke. Lagi menyiapkan, kita ada beberapa pilihan lah untuk sekretariat. Ada ini nggak pelatihan khusus gitu? Ada. Nanti yang pertama kita itu pelatihan khusus untuk pengurus ya. Dan Nyeronggeng ini sudah ada koordinator 30 kecamatan. Karena baru DPP-nya, DPW-nya belum, DPC-nya belum. Maka waktu kemarin kita deklarasi itu yang pertama kita bentuk itu koordinator kecamatan. Oke. Kabupaten 30 kecamatan kita sudah ada semua. Keterwakilan per kecamatan itu ada. Dan itu bukan orang politik. Itu koordinator itu. Oke, tokoh-tokoh masyarakat lah ya. Iya. Tokoh-tokoh masyarakat. Ada pengusaha limbah, ada pengusaha limbahnya juga perempuan kan? Perempuan. Kita semuanya perempuan. Dari Dewan Pembina pokoknya semua, sampai ke tingkat RT juga perempuan. Oke. Mam, berarti kan ini mau ngerampungin dulu di tingkatan DPP ya, karena kebetulan DPP-nya ada di Kabupaten Karawang. Iya. Pasti kan target ke depan akan menyasar juga kabupaten kota lainnya kan? Nggak nutup kemungkinan. Mungkin 5-10 tahun ke depan udah ada Nyeronggeng di Papua kan, bisa jadi kan? Di Kalimantan kan gitu. Ya. Nah, Mam, target pertama apa? Pasti Jawa Barat ya? Untuk membesarkan ya? Jawa Barat. Karawang dulu kita. Khususnya Karawang. Iya, Karawang dulu kita yang jadi pilot project ya. Jadi kalau kita berhasil, baru kita berani melangkah ke kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Nah, mau singgung juga, Mam, ini wajib tahu juga nih. Karena kan Karawang ini khususnya kental dengan LSM Ormasnya kan. Iya. Beberapa ormas juga udah kita akui lah kan memiliki massa dan militansi yang begitu hebat kan. Ya mungkin Nyeronggeng ini kan menjadi warna baru kan. Saya ingin tanya nih, ini bisa disimak oleh para ketua LSM dan Ormas yang ada di Kabupaten Karawang nih. Nyeronggeng akan gabung dengan aliansi Ormas LSM Karawang nggak kira-kira ke depan? Ya namanya kita LSM dan yang lain juga teman-teman yang lain pun LSM. Ya kalau memang ada organisasi yang untuk menggabungkan aliansi apapun namanya menaungi, ya kenapa tidak? Nggak jadi masalah, kita nggak lari kok. Walaupun kita punya program kerja tersendiri ya. Yang lebih khusus untuk perempuan tadi ya. Perempuan. Dan kita lahir itu bukan untuk jadi ancaman untuk LSM saudara-saudaraku yang laki-laki yang lain. Justru kita ini lahir untuk penyejuk. Iya, boleh. Penyeimbang dan penyejuk. Berarti tidak menutup kemungkinan Nyeronggeng gabung dengan aliansi LSM Ormas di Karawang. Iya. Wah, seru nih. Kalau demo lebih variatif nih. Banyak kaum perempuan yang orasi juga nanti nih. Iya. Oke, bisa dicatat para ketua LSM Ormas Karawang nih. Harus yang menyaksikan ini.
LSM Nyironggeng. Ya tentunya dengan catatan ya, kita gabung itu nanti kalau dalam berbentuk aliansi atau apapun nanti tentunya kita harus tahu dulu yang gabung itu ribut-ribut kah atau memperjuangkan hak orang Kerawang kah gitu, karena kan tujuan kita, misi visi kita kan diutamakan untuk kesejahteraan masyarakat Kerawang, kaum perempuan dan anak. Kalau itu menguntungkan untuk anggota kami di bawah menyuarakan untuk orang Kerawang, ya kenapa tidak? Orang Kerawang tanda kutip bukan lahir di Kerawang aja ya, tapi berKTP Kerawang. Oke, boleh ya, artinya ketika misalkan sudah tergabung dalam aliansi Ormas LSM, mau ada misalkan kan, mau ada demo nih, Nyironggeng pasti akan melihat dulu kepentingannya apa kan? Iya. Oh kalau ini kepentingan Nyironggeng masuk, ya kita nggak terlibat lah, nggak ikut dalam hal itu kan. Tapi kalau kepentingan masuk nih, ikut masuk kegiatan masyarakat khususnya di kalangan perempuan, baru ikut terlibat di lapangan gitu ya. Oke, boleh tepuk tangan. Nyironggeng. Mam, saya ingin meleset sedikit nih ke politik. Ke politik. Udahlah, kita buka lah. Ini dulu mantan ketua P3 Karawang. 2 periode mamnya? 2 periode. Anggota dewan berapa periode mam? Ya. Enggak ya? Belum sempat ya? Belum. Teh Yani kemarin nyalek ya? Nyalek pertama atau kedua? Pertama. Posisi kemarin itu sekjen ya? Wakil Sekretaris. Wakil ketua. Wakil ketua ya? Iya. Bidang? Di bidang apa ya mam? IT. Wakil ketua bidang IT P3 Karawang kan? Nyalek kemarin di dapil berapa? Dapil 6. Dapil 6. Berapa suara? Berapa kemarin lumayan suara? 2000-an. Lebih. Oh, lebih. Mami bantu nggak kemarin deh? Kemarin bantu. Coba mungkin kata mami kita kalah di modal kan gitu kan? Kita berjuang idealis, aduh yang caleg-caleg yang muncul caleg-caleg sultan semua kan gitu kan? Yang menang ya yang punya duit. Yang tumbang juga. Pengalaman yang bisa ceritakan nggak? Kalau ya mayoritas sih politisi yang kita undang ke sini kemarin, yang nyalek kemarin, yang jadi ataupun yang gagal, ya mengakui tentang bareng-barengnya pileg kemarin. Betul. Ya dalam hal ini bareng-bareng money politik lah gitu. Kayaknya merasakan itu. Banget. Apalagi paling apalagi dapil 6 yang kata orang dapil neraka. Iya betul. Gitu kan. Ya pokoknya kalau diceritain mah sedih. Karena memang ya pertarungannya pertarungan uang kemarin, gitu kan. Bukan pertarungan idealisme atau pertarungan gagasan ya. Bukan. Jadi sia-sia sosialisasi di masyarakat tentang gagasan, tentang program, akhirnya tumbang di hari H-nya. Karena yang dilihat adalah hari terakhir, malam terakhir. Si Fajar ini nih belum mati-mati dari dulu, si Fajar ini masih hidup juga. Yang dilihat kayak lagu kan malam terakhir. Yang kemarin juga kita undang juga Dewan Pembina Nyironggeng ini katanya sih, tapi memang lebih banyak bicara tentang politiknya kan. Kalau ini kan memang kita ingin berbicara tentang Nyironggeng lebih 80% lah minimal, supaya masyarakat umum tahu ada ini LSM khusus kaum perempuan kan gitu. Kemarin tesnya juga sampai berkaca-kaca ya, gitu lagi gimana? Sampai nangis itu kita kan sedih juga kan, sedih kalau diceritain ya. Betul. Ya gimana nggak sedih? Berapapun uang habis ya kan, kalau memang kita mengikuti ego ya. Kemarin kan ya begitulah kalau diceritain lah, pokoknya jangan cerita politik lah, cerita Nyironggengnya aja. Saya lebih semangat cerita berkaca-kaca di mata ya. Mami gimana kemarin dari provinsi? Sama juga. Ya karena kita dari awal itu jujur aja nggak ada niat untuk nyalon. Kalau niat nyalon itu pasti aku nomor urut 1. Ya karena kan penilaiannya kan senioritas kan. Nah, tapi karena beberapa hal nomor itu aku kasih ke teman yang lain. Tapi tetap aku dikasih posisi nomor urut 2. Mungkin karena posisi pengurus juga kali ya di Jawa Baratnya gitu. Nah, jadi karena sebagai pengurus partai nggak ada istilah menolak kalau udah perintah. Iya. Gitu. Kebetulan kan kepentingan untuk 30% gender
wajib. Ya akhirnya kita masuk, dikasih nomor urut 2. Karena tujuan aku secara pribadi masuk ke politik ini bukan target utama itu jadi anggota dewan. Kalaupun jadi itu mah bonus. Buat aku pribadi ya. Makanya begitu udah selesai, nggak menang, ya kita sih nyantai-nyantai aja. Keluar duit kagak gue kan gitu. Ya kemarin ya nggak keluar duit gitu istilahnya. Pengen ngukur diri aja kan kekuatan kita di Iya. masyarakat ya. Untuk ukuran dikenal, siapa sih yang nggak kenal Lina Sugiharti? Iya, harus diakui. Kabupaten Karawang, Betul. mantan ketua partai 2 periode, yang punya anggota di 30 kabupaten, di 309 desa. Minimal 1, 2 tuh sampai 10 orang tiap desa ada yang kenal lah. Tapi kan ukuran pileg kemarin bukan seberapa besar kau dikenal, tapi seberapa banyak kau bawa uang. Nah, itu yang jadi. Jadi yang namanya senioritas, mobilisasi kita di masyarakat. Itu muak. Begitu aku turun sosialisasi, mami, bunda, udah macam-macam kan. Berbangga diri, tapi begitu hari H, belum juga penghitungan. Mam, maaf ya, Mam. Yang nyangkut hanya 4.000-an tuh bilang. Lumayan lah 4.000 kan. Elek tuh duit. Ya lagi-lagi kesimpulannya mobilitas kalah sama isi tas. Itu dia. Mam, ini aku juga pengen nanya juga nih. Waktu zaman Mami ketua P3 2000 berapa ya? 2019 kemarin yang terakhir 2019 ya. Sama 2014 ya. Mam, waktu itu Mami ketuanya berarti sekretarisnya Diarus ya? Di Sandi. Benarnya Teh Lina ya? Bukan. Siapa? wakil sekretaris. Sawal segala. Teh Lina bukannya sempat Yani. Astagfirullah. Wakil sekretaris. Jadi batukar. Teh Yani. Kalina dia. Ada linanya juga. Teh Yani bukan sempat jadi sekretaris juga ya? Enggak, wakil. Zaman Diarus benar sekretaris enggak? Enggak, makanya muncullah Kendedes kan. Mam, maksud aku gini, Mam. Waktu zaman Mami kan masih ada kursi nih di DPRD Karawang kan? Iya. Berapa kursi ya? 1, 2 dulu. Pertama aku 3 3 ya, pertama 3 ya. Terus langsung 1 terus. 2 sama 1. 2 sama 1 ya. Sama 1. Ditinggalkan Mami, P3 menjadi parpol non parlemen nih. Akhirnya kan orang sekarang tergambar juga, bener juga ngurus parpol itu gak gampang kan. Terkadang harus mengorbankan kepentingan pribadi kan, suara dikasihin ke yang lain supaya artinya partainya tetap berdiri di parlemen kan. Betul. Apa kira-kira kekurangan dan kelemahan P3 hari ini sampai jadi parpol non parlemen yang harus dievaluasi apa ini buat motivasi teman-teman P3 di bawah? Kebetulan ini P3 ini kan bukan hanya di Karawang aja, se-Jawa Barat. Aku ngomong Jawa Barat ya. Se-Jawa Barat itu yang ada keterwakilan dari 27 itu 6 DPC, 6 kabupaten kota yang nggak ada keterwakilannya, yang artinya jadi nggak usah berkecil hati juga, masih ada teman ya se-Jawa Barat P3. Oke. Cuma yang aku nggak mau menilai secara personal ya. Iya. Yang jelas kalau sekarang ini kan saya jadi masuk ke pengurusan DPW P3 Jawa Barat. Nah, artinya kan saya mengikuti terus perkembangan partai. Kalau saya nilai secara nasional, sebetulnya kita sudah maksimal, ya, sudah maksimal khususnya untuk Jawa Barat untuk menggenjot suara, karena kan saya masuk dalam tim pemenangan juga, gitu. Sampai Jawa Barat ini kan menurunkan tim survei. Nah, untuk skala Jawa Barat kita naik 100%. Dari 3 kursi jadi 6. Tapi teman-teman yang di kabupaten kota, 6 kabupaten kota yang tertinggal dari 27 yang nggak ada keterwakilan. Artinya ini yang Kang Ade bilang tadi harus seperti apa? Kesalahannya dari mana? Kalau ini pendapat pribadi ya, pendapat pribadi khusus untuk
saya pernah ngejabat di Kerawang. Dulu saya waktu jadi ketua partai itu moto saya itu sederhana sekali. Tidak ada dusta di antara kita. Nah, itu moto saya waktu jadi ketua partai. Artinya apa? Sekecil apapun kita harus ada keterbukaan, dibicarakan. Gitu. Dari seluruh jajaran pengurus DPC sampai ke PAC dan ranting. Dulu waktu saya ngejaman mimpin, itu seperti itu. Nah itu yang kedua, kita mau ada ide pendapat apapun dirapatkan, merapatkan barisan. Karena modal awal kekuatan kita itu ya dari kompaknya teman-teman semua. Gitu. Kalau untuk masalah program itu kan adopsi dari atas. Yang utama, sebagus apapun program, kalau kita di kepengurusan nggak ada rasa kebersamaan, rasa memiliki, bullshit, itu akan berhasil. Saya rasa sih yang utama itu. Jangan ada dusta di antara kita ya. Kuncinya itu. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi evaluasi bersama teman-teman P3 khususnya Kerawang kan, agar ke depan ya bisa lebih baik lah. Ya, tapi memang bukan hanya P3 saya, Mam. Ada juga beberapa parpol lain di PBB kan. Nurlela Sarifin juga akhirnya ketumbang kan. Hanura juga akhirnya tumbang kan, masuk non parlemen semua. Nah, bahkan apa namanya keterlibatan perempuan apa di dalam ini bukan hanya dari sisi degrasi parpol kecil ya. Tapi memang ya kita kan hari ini temanya memang ingin bicara tentang perempuan, ya memang keterlibatan kaum perempuan dalam bidang politik Kerawang juga mulai menurun, Mam. Betul. Kita tahu kan waktu kemarin berarti 2019-2024 itu anggota Dewan Perempuan itu ada 14. Sekarang sisa 7. Iya. Bahkan setingkat apa namanya partai pemenang pemilu Gerindra nggak ada Dewan Perempuannya. Iya. Teh Yusmi Rinjani tumbang di dapil 2. Iya. Yang ada itu Nasdem, PKS. Ya. Berarti PKB ya, kayak di dapil 5 ya sisanya. Itu pun incumbent semua ya. Iya. Bukan yang baru-baru ya. Iya, Golkar ada. Tri Rosmila di PDI dapil 3, Sayyidah Anwar Golkar dapil 3, Fitri Melinda dapil 5, Neneng yang dari PKB ke Nasdem dapil 2, Mumun PKS tinggal 1 tuh yang tadinya 2 ya. Yang baru Nasdem dapil 3 baru itu. Perempuan 1. Oke. Dari 2 kan jadi 7. Ya, artinya gini ya, maksudnya kalau secara aturan kan sebenarnya sudah representatif belum sih kalau 30%. Udah mewakili belum ya? Belum ya, jauh ya. Kemarin 14 aja belum nyampe itu 30%. Harusnya kan 15 itu masih kurang. Ya. 50 kali 3 aja 15. Kemarin kan 14. Kurang dikit. Sekarang malah anjlok. Nah, justru padahal penting peran perempuan dalam politik penting, gitu ya. Penting sekali. Kita ada kaukus perempuan pun itu nggak bisa ngedongkrak juga ya. Padahal itu kan warna-warna dari seluruh partai itu masuk semua di KPPI, Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Itu. Nah, di sana itu kita sering banget diskusi untuk mencapai 30%. Kaukus perempuan di parlemen. Syukur-syukur bisa lebih. Makanya industri ketua KPPI, saya kan posisi ada di penasehat kalau nggak salah. Dewan penasehat. Nah, kita turun untuk mempresentasikan bagaimana dari partai-partai ini perempuan syukur-syukur bisa melebihi 30%. Gitu. Tapi pada kenyataan yang aktif itu banyak yang tumbang juga di KPPI. Siapa aja yang di KPPI yang tumbang? Sekretaris Najel yang sekarang jadi bendara umum Nyeronggeng. Oke. Ya, Khadijah tumbang. Erni tumbang. Terus Meli itu dari dapil 1 tumbang. Terus ini sekjen juga tumbang. Aku untuk Jabar 10 tumbang.
Ibu Sri masih ada harapan ya. Wah, nyalon. Itu jalan lain. Iya. Itu Tuhan yang berbicara. Iya. Mudah-mudahan beliau yang jadi. Amin. Terus udah 7 ya yang Ya. nyalon kemarin. Tumbang semua sebenarnya. Tumbang semua. Tumbang semua ya. Teh Indri. Oh iya, Teh Indri ya, Nasdem dapil 1 ya. Iya. Tumbang juga ya. Tumbang juga. Aduh, Teh sekali. Olivia. LP tumbang tapi dia untuk dipersiapkan nanti di kepengurusan bukan di DPP. Apa sih Mam faktornya? Memang budaya politik yang sudah berubah, yaitu tadi lebih kepada hari ini politik barbar gitu kan? Kalau aku rasa kalau yang incumbent itu udah yakin dengan konstituennya ya, dengan yakin konstituen. Terlalu pede atau gimana? Aku nggak berani ngomong terlalu pede. Yakin dengan konstituen dan yakin dengan selalu ada pembinaan, ya, tidak memperhitungkan lawan politik dari partainya sendiri. Kalau kacamata aku nilai ya, itu masa sih yang udah ada jasanya incumbent loh, gitu kan? Aspirasinya turun semua. Oh ya tadi Apa yang mobilitas tadi ya. Iya. Tapi begitu itu yang dikalahkan itu kan bukan sama sesama dewan juga, bukan Sama kader juga. sama kader. Ya, Tapi artinya kebanyakan sih rasio perhitungannya ya, pembagian kursinya nggak matang deh ya. nggak matang. Pembagian kursinya harus berapa, nggak sampai situ ya perhitungan. Yang penting suara banyak aja targetnya ya. Suara banyak. Dan memang kalau kebanyakan kalau partai-partai besar itu kan mereka nggak berhitung kursi, tapi berhitung suara terbanyak. Beda dengan partai-partai kecil. Kayak kita P3 kan harus 2 berpikirnya. Kursi dulu kita berpikirnya. Harus berapa kita aman kursinya. Makanya kan harus ada komunikasi dengan seluruh caleg di setiap dapilnya masing-masing. Kita genjot suara partainya dulu. Nah, begitu 2 bulan mau legislatif, kursi sudah aman, baru kita bicara pribadi. Itu kalau partai kecil termasuk P3 ya. Tapi kenyataan kita P3 ini udah maksimal. Mungkin orang bilang P3 barbar ikutan atau diabur. Kita nggak barbar. Karena dari Jawa Barat diturunkan tim survei, kita ini aman di 3 kursi. Menurut survei ya. Menurut survei. Aman di 3 kursi. Tapi kenyataannya ketua DPC-nya pun Tumbang juga ya. tumbang juga selisih 600-an. Nggak ngangkat suara caleg yang lainnya ya. Iya, suara partai yang nggak ngangkat. Yang suara partainya juga. Kalau suara pribadinya kan baru sudah 9.000. Iya, udah gede semua. Udah besar. Tapi suara partainya nggak ngangkat. Kalau di partai yang lain kan di bawah itu pada jadi. Kalau suara partainya ngangkat. Angkat. Kayak Nur Hadi dapil 3 cuma 3.000 petanda jadi kan jadi. kursi terakhir. Kursi Terus tengah suara partainya ngangkat. angkat. Nah itu enaknya kalau partai besar. Tapi apapun yang terjadi aku nyaman di P3. Iya. Belum pernah jadi foto loncat nih Mami udah ditulu P3 terus. Insya Allah nggak bakal. Belum pernah berpindah-pindah kan. Mam, aku juga ingin ini nih bahas tentang pilkada tadi ya. Aku nggak mau bahas hari ini bahwa P3 termasuk salah satu parpol non parlemen yang sudah mendeklarasikan diri dan mendukung terhadap salah satu bakal calon. Aku nggak bakal bahas itunya. Aku ingin bahas pilkada secara umum dari perspektif nyeronggeng. Kan hari ini kalau pasti kan ada kan di dalam nyeronggeng para politikus perempuan semua pasti kan ada bahasan kan Ada. tentang pilkada. Ada. Pasti kan ada pembicaraan. Benar kayaknya head to head, kayaknya 3 pasangan calon gitu kan. Iya. Yang kenapa ya Bang? Di head to head ada 3 pasangan calon melihat kota politik hari ini. Kita kebetulan rapat nyeronggeng itu sekalian pembubaran panitia di Jumat besok. Kalau kemarin kita rapat itu nggak pernah menyentuh tentang pilkada. Oke. Karena kita setiap rapat itu bagaimana suksesi deklarasi. Tapi nggak nutup kemungkinan karena 90% pengurus itu orang politik semua. 95% malah. Ya. Iya. Yang 0,5%-nya itu
mantan pengurus partai juga. Jadi boleh dibilang 100%. Jadi Sebenarnya orang perempuan hebat. perempuan itu ya berpolitik Kebanyakan semua. di situ ya kemarin nyalek belum beruntung, bukan gagal ya, belum beruntung. Ya. Oh, kayaknya kalau saya lihat dari bahasa itu, kayaknya pilih di 5 tahun depan mau nyalek lagi nih. Pasti. Kan slogannya Nirogeng berani mandiri. Oke, boleh. Lanjut, Mam, gimana, Mam? Nah, nanti kalau berperkembangan untuk pilkada, kalaupun dalam rapat ada, ya nggak nutup kemungkinan. Ya, karena emang kita biasa berdiskusi. Ya, kita kan walaupun emak-emak tidak lepas dari kodrat ya. Sehebat apapun politisi yang kata Ade tadi, ini senior apa, kami jujur aja 97 aku masuk ke politik ya. Berarti udah berapa tuh? Udah 30 berapa? Berapa ya? 30. 97. 26. 26 ya? Iya, 27 ya. Nah, maksud aku gini, Mam. 27 tahun. Perspektif Mami sendiri nih, pertarungan hari ini. Sepakatnya dengan prediksi kebijakan publik bakal head to head, maksud aku gitu. Kalau aku sih nggak berbicara sepakat nggak sepakat ya. Tapi kalau dari awal, ini nilai dari sisi politisinya. Itu yang ditanya. Iya. Kalau awal kita bicara sih semua orang pasti tahu ya. Sekarang kan tinggal nunggu PDI dengan Gerindra. Apakah PDI dengan Gerindra akan bersatu? Bisa jadi 3 berarti. Bisa jadi 3. Gitu. Tapi kalau PDI dan Gerindra pecah bisa diambil oleh salah satu paslon, ya berarti kan yang ketinggalan Gerindra. Kursi segitu banyak kan nggak ada nilai. Ya kan? Gitu. Tapi ya kalau lihat perkembangan seperti ini, dua paslon ini mengklaim Gerindra ikut mereka kan. Iya, ya kita tunggu aja. Kubu A Gerindra ikut gua. Kubu B Gerindra ikut gua. Pertanyaan kenapa tidak ada yang mengklaim PDI ya? Karena mungkin posisinya Gerindra sebagai partai pemenang pemilu kan, di Karawang juga kan gitu kan. Ya, pemenang pemilu. Dan ada pengantinnya yang diperbolehkan juga, mungkin kan, kita kan, gitu kan. Sehingga saya sepakat ketika publik ngomong bahwa posisi Teh Gina hari ini joker kan, joker politiknya kan. Artinya kemana Teh Gina berlabuh itu ya kemenangan gitu, prediksinya gitu. Prediksinya. Joker, kalau ngomong joker kan dalam permainan kartu yang menang itu yang punya joker. Gitu. Ya. Oh berarti gitu Kak, Mam ya. Berarti tinggal nunggu 2 parpol ini saja kan? Iya, tinggal nunggu 2 parpol. Karena yang lain kan sudah menentukan sikap semua gitu. Cuma yang info yang kita tahu, yang Mami tahu tuh, semua baru mengerucut ke paslon calon bupatinya. Dua-duanya belum menentukan wakil-wakil. Betul. Nah itu salah memilih wakil juga kan bisa jeblok juga. Betul. Makanya ya hati-hati ya. Iya, besok itu dari pihak saya langsung aja dari pihak incumbent atau dari pihak lawannya dari mantan Sekda Karawang, kalau salah milih wakil bupatinya ya bisa kalah ya. Pertimbangannya harus matang-matang ya. Iya. Ya bisa dikatakan sekarang apa ya, kalau bicara popularitas ya mungkin bisa dikatakan imbang kan antara Haji Aep dengan Sekda. Karena kalau bicara incumbent Haji Aep juga belum lama kan jadi bupatinya. Belum. Baru satu periode ini. Baru satu periode ini kan barisan dari Teseli kan. Iya. Yang Sekda udah lama di PNS-nya kan. Iya. Dan dia kan udah pernah jadi camat di beberapa tempat. Artinya berbicara popularitas pasti imbang di sana. Tinggal berbicara nanti di tingkat elektoralnya saja kan. Elektoral. Gitu. Makanya wakil bupati sangat menentukan. Sangat menentukan. Tayan. P3 Raja Jawuri terlibat nggak di dalamnya? Ikut-ikutan nggak? Apakah belum? Gimana ya Bu? Jawab ya di sini ya. No comment katanya. No comment dulu. Hari ini hadirnya sebagai sekjen Nirogeng dulu ya, parpol nanti berikut ya. Iya. Mam, saya juga dulu Mami juga sempat jadi zaman Selika Jimmy tim sukses juga ya? Iya. Bendahara dulu posisinya ya? Sekretaris.
Oh iya sekretaris, benar-benar. ketuanya BM. Oh iya benar, ketuanya Mas Bambang Haryono, Mami sekretaris. Mam, dulu Selik Haji bisa menang telak dulu faktornya apa? Ya karena popularitas Selika tidak tertandingi, mengalir terus dari bawah. Dan kita tim koalisi itu solid di bawah komando BM. Maksud aku ini supaya jadi pelajaran buat pilkada besok. Solid, jadi setiap permasalahan atau ada isu atau kita mau membuat sesuatu langkah yang untuk memenangkan paslon kita tuh kita selalu diskusi. Jadi posisi koalisi itu duduk bersama. Itu kunci kewenangannya. Padahal dulu parpolnya nggak terlalu partai-partai yang jumlah kursinya banyak juga ya. Iya. Waktu itu Demokrat 7 ya. Iya Demokrat, terus P3, PKB ya. PAN. Udah kan itu ada. Musuhnya kan ada Golkar, PDI kan pada posisi itu partai-partai kecil ya. Iya. Tapi bisa menang telak gitu ya. Bisa ngalahin mantan incumbent. Iya betul. Ya artinya memang pilkada ini ya budaya politiknya berbeda dengan pileg ya. Tapi popularitas memang betul-betul ya. Betul. Ya itu nanti lihat aja apakah yang dulu Mami alami akan terjadi nih di pilkada 2024 kita lihat nih. Ya kalau aku terlibat mungkin mau disampaikan itu. Oke. Kayak Mami belum ini belum dikontak-kontak lagi. Mata Seli. Pilkada nih Mam. Enggak, kebetulan kan kemarin kan kita beda. Kan kemarin pilkada kemarin kita beda dengan Teseli. P3 kan nggak gabung. Hari ini kayak belum. Karena mungkin belum ini kali belum resmi daftar KPU ya belum telepon. Belum. Kalau ditelepon nanti. Ya namanya kita berkawan kan dengan siapapun. Sama aja aku sangat loh. Saya naik lah gitu ya. Kita lihat aja nanti. Kita lihat aja nanti ya. Lagian kalau buat aku gini loh Dek. Kalau orang kebanyakan ya tanpa aku menilai secara person ya. Rata-rata orang mau mendukung itu karena ditelepon, ya, karena dihubungi, karena dipanggil diundang, ya. Tapi kalau aku pribadi enggak, mau dipanggil terserah, enggak dipanggil juga masa bodoh. Tapi simbol Mami dari dulu ya, bodoh amat. Bodoh amat. Tapi aku udah punya pilihan, aku mau milih kemana. Dan bisa dipastiin TPS aku itu nggak mungkin kalah. Gitu. Oke, minimal itulah ya. Ukurannya TPS gua minimal nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah dari dulu. Gitu. Boleh dibuktikan itu aja. Kan terkadang orang juga suka menilainya gini, orang banyak ngomong itu belum tentu didengar. Ya. Itu orang banyak ngomong belum tentu didengar. Orang terlalu diam juga belum tentu dinilai. Tapi kalau bukti nyata, hasil kerja, orang tidak akan dusta akan itu. Gerakan senyap berarti. Gerakan senyap. Nirong yang kita punya itu gerakan senyap. Oke. Baik, Mam, nggak kerasa kita udah hampir 1 jam lebih. Berapa menit kita? 50 menit. Oh, aduh, udah hampir 1 jam nggak kerasa yang ngobrolnya roaming sampai ke politik negara gitu deh. Yang mudah-mudahan ini untuk informasi masyarakat Karawang kan, yang ingin bergabung dengan Nyeronggeng, warna baru nih, LSM baru khusus kaum perempuan. Ya pasti gerakan juga berbeda dengan LSM ormas yang kita punya anggota saat ini nggak kurang dari 500 ya. Oke. Termasuk yang tadi yang perwakilan dari 30 kecamatan itu ya. Perwakilan per kecamatan itu kan satu-satu berarti 30. Nah itu satu kecamatan itu kemarin itu gua anggota 15. Kali 30 udah 45. Tambah 450 sama pengurus. Jadi nggak kurang dari 500. Oke. Dayan, ya. Berarti kalau pengen gabung menjadi anggota, gimana ya? Hubungin siapa nih? Kan setiap kecamatan ada koordinator. Kita sudah sebar semua. Terus koordinator. Mungkin aku saran aja lebih aktif di media sosial nih. Kebanyakan kan kaum hawa biasanya media sosial kan? Iya. Tapi ada juga sih yang ngejapri.
Sudah Oh, ada ikut, Kang sudah. Ade. Nanti mungkin setelah kita ada acara di besok di hari Jumat, ada pembubaran panitia, baru nanti kita pembentukannya seperti apa. Kita ada rapat kecil, Rapat perdana kita. rapat perdana nanti ke depannya, terus kita bicara program-program. Oke. Oke, Mam. Terakhir mungkin aku ingin memberikan kesempatan untuk closing statement pada Nyironging nih. Siapa nih yang mau ngomong nih? Mami atau Boleh. Tanya nih? Siapa aja? Atau dua-duanya? Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya kan? Pertama mungkin karena ini masih suasana kemerdekaan bisa disampaikan kan. Nyironging juga mengucapkan selamat dirgahayu kan untuk kemerdekaan ke-79 tahun. Dan ya intinya promosikan silakan memperkenalkan diri kepada masyarakat. Masuk hari ini sudah hadir LSM kan khusus perempuan dan peranannya seperti apa bisa dijelaskan sedikit. Oh, silakan. Terima kasih. Di sini ya, kelihatannya di sini. Terima kasih atas undangannya dan atas nama Nyirongeng. Kami mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 dan kami hadir tepatnya di tanggal 14 kami deklarasi. Nyirongeng punya misi visi yang jelas yang program utamanya itu untuk mensejahterakan ibu dan anak. Semoga bermanfaat untuk masyarakat dan juga mewarnai di Karawang seperti Nyirongeng eksotisnya kota Karawang. Oke, tagline-nya apa? Nyirongeng berani, mandiri, bakti untuk tubuh ibu pertiwi. Oke, boleh kita datang. Makasih nih, Aturnuhun udah hadir di titik temu nih. Lain kesempatan ada kegiatan-kegiatan Nyirongeng boleh ya informasi Boleh. Buat kita menjadi sebuah produk jurnalistik agar Nyirongeng itu dikenal luas oleh masyarakat. Targetkan kita Karawang kemudian Jawa Barat. Iya. Dan yang utama itu sekarang itu kita itu pengurus memang betul, yaitu ada perwakilan-perwakilan dari partai. Tapi belum tentu juga partai itu mengadakan pelatihan kepribadian. Oke. Nah, justru Nyirongeng ini awal itu kepribadian khusus untuk pengurus, koordinator plus pengurus DPP. Oke. Dari cara kita duduk, cara kita bicara, cara kita berpakaian, semua performan. Jadi betul-betul kita benahi dulu di dalam tubuh DPP-nya dan koordinator-koordinator. Jadi bertemu orang harus seperti apa. Jadi nggak ada ini kan? Ada itu kayak begitu. Jadi murah. Tapi kan kita suka tapi jual mahal kan jadi mahal deh. Boleh teman-teman komennya dari saya nih. Demikian obrolan kita bersama Ketua Umum dan Sekjen DPP LSM Nyirongeng. Mudah-mudahan ini menjadi warna baru untuk memberkahi hasanah demokrasi dan pembangunan kan, khususnya di Karawang dan Jawa Barat yang itu umumnya ya setelah Indonesia kan. Kita akan kembali lagi nanti di titik temu berikutnya menyambung cerita menginspirasi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.